Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini, Senin 27 September 2021, adalah Spirit Vincentius. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu bermenung atas hamba-Mu Vincentius dan atas sabda-Mu hari ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas, pasal 9 ayat 46 sampai 50. Mari kita bacakan bersama-sama. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Santo Vincentius A. Paulo yang kita peringati pestanya pada hari ini lahir tanggal 24 April 1581 di desa kecil Poix di Prancis Selatan dari keluarga petani miskin. Setelah matang menjadi imam pada tanggal 17 April 1625, ia mendirikan Congregatio Missionis atau CM. Sekarang ini teman-teman misionaris ini berkarya di Keuskupan Surabaya dan juga beberapa di Malang. Bersama beberapa teman imamnya yang prihatin dengan kemiskinan di Prancis saat itu dan bertekad untuk melayani kaum terlantar dan miskin, mereka mendirikan kongregasi ini. Dan pada tahun 1633 bersama Santa Luisa de Marillac, beliau juga mendirikan Serikat Suster-Suster Putri Kasih atau PK, yang juga secara khusus melayani orang-orang miskin. Harry Bremont, seorang Yesuit, sejarawan dan filsuf Prancis, mengatakan bahwa Vincentius adalah seorang mistikus aktif karena dia adalah pelayan orang miskin yang berdoa dan sungguh kontemplatif. Kecintaan dan pengabdiannya kepada orang miskin difondasikan pada pengalaman rohani yang mendalam, dan perjumpaannya dengan orang miskin dikontemplasikannya sebagai pengalaman rohani bertemu dengan Tuhan sendiri. Pierre Coste pernah menulis kesaksian ini. Vincentius mengubah wajah gereja dari gereja yang hanya memperhatikan orang-orang kaya kepada gereja yang menyambut dan melayani orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini menegaskan jalan dan pilihan hidup Santo Vincentius tersebut. Yesus junjungan kita menegur para muridnya yang berdebat soal siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus menegaskan
Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kamu adalah yang terbesar. Anak kecil adalah simbol kemiskinan, karena seluruh hidup mereka tergantung dari belas kasih dan perlindungan orang tua mereka. Anak-anak sungguh-sungguh total tergantung pada orang tuanya. Dunia kita selalu memperebutkan posisi tinggi, sebab dengan posisi tinggi akan menentukan harga diri orang. Juga menyediakan tentu saja fasilitas dan tentu saja harta dan uang. Yesus menegaskan bahwa semua murid yang menerima dia harus menerima anak kecil atau menerima orang miskin dan melayani orang miskin. Dengan demikian, Yesus mau menegaskan cara melayani Allah adalah dengan melayani sesama yang miskin. Barang siapa melakukan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina ini, ia melakukannya untuk aku. Ini penegasan Yesus. Yesus mau menyatakan dengan jelas bahwa kedudukan tinggi adalah sebuah panggilan untuk melayani, bukan sesuatu yang harus dipamerkan dan dibanggakan demi hormat dunia. Menjadi murid Yesus dengan demikian adalah sebuah amanah untuk melayani sesama, khususnya yang miskin dan menderita. Vincentius hari ini mengingatkan kita bahwa pada zamannya ia telah memberikan diri total untuk melayani sesama yang miskin dan menderita. Dan ia tentu saja mengundang kita saat ini untuk melakukan jalan yang sama dalam zaman kita. Sebuah undangan dan tantangan bagi kita untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau menghadirkan Vincentius bagi kami. Hidupnya menggugah kami untuk terus melayani Dikau. Mampukan kami untuk berbakti kepadamu melalui jalan pengabdian kepada sesama kami yang miskin dan menderita, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, usaha dan pekerjaan saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.